Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 10 akan mendemonstrasikan kegiatan coaching untuk supervisi akademik. Saya Ratna Triana dari SD Negeri 2 Rulung Raya sebagai supervisor. Saya Hotijah Anggreni dari SMA Negeri 1 Tanjung Sari sebagai coach. Saya Abdul Ghafur dari SMPN 1 Atap 3 Jati Agung sebagai coaching. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Hotijah. Waalaikumsalam Bu Ratna. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik. Gimana Bu Ratna, kabarnya gimana? Alhamdulillah baik juga. Jadi ini Bu Hotijah, hari ini Bu Hotijah akan melaksanakan coaching ya. Benar sekali Bu Ratna. Baik, jadi gini Bu, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebelum Ibu melakukan coaching. Jadi nanti saya akan menilai Bu Hotijah ketika proses coaching nih. Saya akan amati menggunakan rubrik penilaian coaching. Apakah nanti Ibu sudah menggunakan alur Tirta? Apakah Ibu nanti sudah menggunakan pertanyaan-pertanyaan berbobot? Karena fungsi dari pertanyaan berbobot tersebut untuk menggali kompetensi si coaching. Kemudian jangan lupa juga ya Bu, nanti Ibu menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, kreatif, dan memaksimalkan kompetensi. Nah, untuk mengawalinya ada beberapa pertanyaan ya Bu. Yang pertama yang akan saya tanyakan yaitu kompetensi apa sih yang ingin dikembangkan dalam coaching nanti Bu? Oke, kompetensi inti yang akan dikembangkan dalam coaching ini nanti Bu, diantaranya kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif dan menggunakan pertanyaan berbobot dengan rasa dan menggunakan alur cerita Bu. Baik, sangat bagus sekali ya Bu. Jadi kompetensi yang Ibu harapkan itu berkembang dari coaching yaitu kehadiran penuh, terus mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan dengan aktif ya Bu ya. Baik Bu, pertanyaan yang kedua ya Bu, bagaimana nih Ibu mengembangkan secara spesifik tentang coaching nanti? Yang akan saya kembangkan pada lebih spesifik itu adalah mendengarkan secara aktif ya Bu. Jadi dengan mendengarkan, jadi kita mengharapkan nanti si coaching bisa lebih leluasa untuk menceritakan sehingga bisa kita menuntunnya untuk menemukan solusi dari permasalahan tersebut Bu. Oke, baik Bu Hotijah. Jadi Bu Hotijah ini mengembangkan kompetensi mendengarkan secara aktif ya Bu ya. Iya Bu, benar sekali Bu. Iya. Baik Bu Hotijah. Ada pertanyaan satu lagi. Ibu berharap membantu coaching menemukan solusi tadi permasalahannya. Terus pertanyaan yang selanjutnya, harapan apa sih? Atau indikator pencapaian apa yang ingin dicapai dalam coaching ini? Indikator pencapaian dalam coaching saya kali ini adalah nanti ketika si coach sudah dapat menemukan solusinya sendiri atas permasalahan yang ia hadapi dari saya menggunakan proses-proses yang sudah saya sebutkan tadi. Oh iya, baik sekali Bu Hotijah. Jadi Bu Hotijah ingin membantu si coach ini ya menemukan solusi dari permasalahan-permasalahannya. Benar sekali Bu. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Silakan Ibu melakukan coaching dengan sebaik-baiknya. Nanti setelah proses coaching ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya. Baik Bu. Ya, silakan Bu Hotijah. Baik Bu, permisi Bu. Assalamualaikum Pak Gopur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Gopur? Alhamdulillah sehat tuh. Alhamdulillah. Sepertinya ada yang mau dibicarakan dengan saya Pak Gopur. Iya Bu, saya menemui Ibu karena ada yang mau saya selesaikan, ada Iya. yang mau didiskusikan pada hari ini kaitannya dengan anak-anak di kelas. Bagaimana Pak? Nah, anak-anak di kelas ini kan pada masuk kelas tuh. Nah, setelah masuk ternyata anak-anak ini ada yang suka usil nih, ada satu nih anak laki-laki yang usil, namanya ada- si Renatan itu Oh, usil jadi
tujuan Pak Gofur untuk berbincang-bincang atau ngobrol dengan saya hari ini apa Pak? Nah, tujuan saya berdiskusi dengan Ibu ini, saya menyampaikan unek-unek saya tentang si Renatan ini, bagaimana sih solusi untuk penyelesaiannya tentang masalah si Renatan ini yang suka usir terhadap kawan-kawannya sehingga kawan-kawannya tidak suka, bahkan ada yang nangis. Oh, jadi Pak Gofur berbincang dengan saya adalah untuk mencari solusi bagaimana mengatasi Renata tersebut yang sangat usil di kelas. Kira-kira apa ya Pak penyebab dari perilaku Renata yang usil tadi di kelas, dan mengapa dia bisa bersikap seperti itu? Kira-kira kenapa Pak? Nah, saya udah cross check, udah saya tanya ke kawan-kawannya, bahkan udah dipanggil orang tuanya. Nah, ternyata emang yang pertama itu dia kurang perhatian dari orang tua, sering ditinggal ke kebun, ke sawah sama orang tuanya. Kemudian yang kedua, jadi intinya kurang perhatian ya itu ya. Yang kedua, anak itu agak temperamen, karena mungkin alasannya karena kurang perhatian itu jadi dia nyari perhatian gitu ya Bu ya. Itu. Nah, Jadi kemudian alasannya yang Bapak dapatkan yang pertama, anak tersebut kurang perhatian, itu, dan kurang yang kedua perhatian. cara mencari perhatian dia dengan sifat dia yang membenarkan temperamen itu ya Pak ya. Temperamen ya, betul. Kemudian ada lagi Pak yang mau Nah. yang dari yang lain? Nah, yang lainnya sudah saya tanya ke kawan-kawannya di sekolahan, bahkan ke guru yang lain, emang si Renata itu seperti itu kelakuannya. Jadi sudah dipanggil ke kantor, nah ternyata tidak berubah itu kebiasaan jahilnya, suka ngeplain kawannya, mukulin kan gitu, karena dia mencari perhatian itu tadi ya Bu ya. Iya. Nah, makanya saya solusinya gimana ya, yang selain yang saya lakukan manggil orang tuanya, kemudian saya panggil ke kantor, mungkin kita berbincang ini mudah-mudahan ada solusi bagi saya dari Ibu. Oh, jadi Bapak sudah memanggil orang tuanya juga, sudah berbincang di kantor juga. Mungkin ada penyebab lain yang masih belum, penyebab lain kenapa dia masih usil dengan kawannya setelah dilakukan pendekatan tersebut? Nah, itu Bu yang sedang saya usahakan, sedang saya cari. Tadi dari awal sudah saya tanya ke kawan-kawannya, ke guru yang lain, ke orang tuanya. Nah, bahkan anaknya juga sudah dipanggil, sudah ditanya, sudah menjawab ya emang cuma iseng aja gitu ya Bu ya, karena keisengannya itu akhirnya menyebabkan kawan-kawannya tidak suka, ada yang nangis. Nah, dari keisengan itu kan jadi masalah, jadi sekolahan itu tidak kondusif kelas itu. Nah, itu yang masih saya cari. Nah, mudah-mudahan kita dengan ngobrol ini ada solusi selain yang saya lakukan itu. Bagaimana dengan penerapan nilai-nilai kebajikan positif, kebajikan di sekolah atau penerapan budaya-budaya positif yang di kelasnya Pak? Bagaimana? Nah, budaya positif kan kita sudah membuat kesepakatan kelas tuh. Yeah. Nah, yang lain tuh mengikuti sesuai dengan kesepakatan. Cuman yang satu ini yang luar biasa. Tetap aja ketika masuk dia jalan ke depan, balik lagi ke belakang ngeplain kawannya. Kadang-kadang dia ambil bukunya. Nah, itu masih saya selalu berpikir bagaimana cara nyari solusinya itu. Kalau budaya positif udah ada kesepakatan kelas, kemudian ada kegiatan-kegiatan yang berbentuknya rohis, katanya supaya dia agak berubah terhadap kawan-kawannya. Ternyata masih tetap aja nggak berubah. Oke Pak, jadi Bapak sudah mengambil langkah-langkah, dan kalau Bapak katakan tadi belum berubah, apakah tidak ada sedikit pun celah perubahan gitu Pak setelah pendekatan masa? Setelah pendekatan yang pertama, kedua, sampai sudah masuk rohis juga, dia masih belum ada perubahan sama sekali gitu maksudnya Pak. Ya, gini, langkah-langkah pendekatan apalagi yang Bapak kira-kira? Langkah-langkah pendekatan yang sudah saya lakukan tadi itu Bu ya. Nah, pada awalnya dia berubah. Iya. Sehari 2 hari, setelah seminggu kabur lagi. Nah, itu yang sedang saya pelajari. Okay. Kenapa sih anaknya kok hanya sesaat berubahnya? Kadang-kadang bolos ya Pak ya, masih bolos gitu. Terus apa yang terpikir Pak? Sudah 3 tahap tadi, kemudian Bapak kira-kira apa sih yang belum saya lakukan dan akan Bapak lakukan? Nah, ini yang sedang saya pikirkan. Kedepannya mungkin saya akan mencoba pendekatan secara pribadi mungkin Bu ya. Secara pribadi anak itu coba saya rangkul lebih dalam. Apa sih penyebab anak ini kok berubahnya sesaat, setelah itu kabur lagi. Nah, rencana saya ini yang
dengan dia, lebih Iya, Pak. dekat, lebih saya rangkul. Apa sih penyebab anak ini nggak mau berubah? Gitu. Iya. Berubahnya sesaat. Berubahnya hanya sesaat, kemungkinan sebenarnya mungkin dengan perubahan saat itu sebenarnya ada perasaan dia ingin berubah ya Pak. Ingin berubah. Cuman kemudian ada situasi yang dia kembali lagi ke yang Ya. perasaan sebelumnya seperti itu ya. Jadi Ya. sudah ada langkah-langkah yang Pak Gofur ambil, kemudian mungkin juga menambah komunikasi ya, kolaborasi dengan orang tua di rumahnya juga Ya. mungkin bisa ya Pak ya, untuk menambah kita lebih dalam lagi mengetahui karakter siswa tersebut. Kira-kira kapan nih Pak Gofur akan merencanakan langkah ini? Nah, rencana ini kan kebetulan ajaran baru nih Bu. Hmm. Kemarin sudah berjalan. Nah, nanti saya coba besok masuk itu kan hari Senin. Saya coba masuk untuk berkomunikasi dengan dia, kan nanti habis upacara saya coba anaknya saya panggil. Saya duduk, mungkin nanti rencana duduk berdua dengan dia, ngobrol, mungkin saya ajak dulu ke kantin. Rencananya gitu. Oke, secepatnya berarti ya Pak ya. Ya, cepat. Kemudian langkah yang Pak Gofur ambil itu sudah bagus ya Pak, sudah membuat rencana, kemudian sudah menentukan waktunya kapan. Nah, kira-kira siapa saja sih yang akan terlibat di dalam rencana Bapak ini nanti? Rencana yang akan saya libatkan yang pertama guru, kemudian saya mungkin nanti akan konsultasi dengan kepala sekolah, kemudian dengan BK, Ya. karena BK ini harus tahu karena dia yang menangani permasalahan anak ya, guru BK dengan teman-teman sejawat gitu. Kemudian nanti kalau di rumah mungkin saya akan melibatkan orang tuanya. Oke, baik Pak. Jadi dengan melibatkan kepala sekolah dan rekan sejawat di sekolah, dalam hal ini guru BK, kemudian menjalin kerjasama dengan wali murid ya Pak. Ya. Semoga harapannya Pak Gofur bisa berjalan dengan baik. Nah, sekarang perasaan Bapak setelah melakukan coaching ini bagaimana? Nah, setelah saya melakukan coaching ini dengan Ibu, perasaan saya menjadi lega. Saya menemukan solusi apa yang harus saya lakukan ke depannya, dan mudah-mudahan ini saya laksanakan, saya jalankan sesuai dengan rencana, sesuai dengan apa yang saya pikirkan setelah pertemuan diskusi kita pada hari ini. Baik sekali Pak Gofur, perbincangan kita sudah sampai di sini, atau ada hal lain yang ingin disampaikan? Mudah-mudahan kedepannya kita lebih banyak berkomunikasi. Oke. Ternyata dengan adanya komunikasi diskusi ini, pemikiran dan hati kita terbuka dan menemukan solusi-solusi yang tadinya nggak ada, kok tiba-tiba jadi muncul ada. Oke, terima kasih Pak Gofur. Kita mungkin bisa berbincang-bincang lagi ya Bapak, 2 bulan 3 bulan lagi untuk melihat bagaimana progres dari anak Renata ini, bagaimana progres langkah rencana kegiatan Bapak berjalan dengan baik, atau mungkin akan ada kita evaluasi di mana nih yang perlu ditambahkan lagi, atau sudah cukup sampai di sini. Ya. Oke. Terima kasih Ibu. Sama-sama Bapak. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bapak. Assalamualaikum Bu Tija. Waalaikumsalam Bu Ratna. Bagaimana nih perasaannya setelah melakukan coaching hari ini? Alhamdulillah Bu Ratna bisa saling bertukar pikiran. Ya. Bagaimana Bu tadi hasil dari coachingnya Ibu? Alhamdulillah Bu, tadi proses coaching saya dengan Pak Gofur berjalan baik, lancar, ya seperti apa yang diharapkan. Alhamdulillah luar biasa ya Bu Atijah. Jadi setelah proses coaching tadi ada beberapa hal nih yang ingin saya tanyakan ke Ibu ya. Yang pertama, apa saja nih yang sudah didapat dari proses coaching dengan indikator pencapaian yang tadi kita bicarakan? Jadi bulannya setelah saya melakukan coaching, saya sudah menerapkan alur Tirta, yaitu saya sudah ada tujuan di dalamnya, kemudian ada mengidentifikasi masalah, kemudian menyampaikan rencana aksi dari Pak Gofur itu sendiri, kemudian tanggung jawab yang akan Pak Gofur tanggung jawab yang akan Pak Gofur lakukan Bu. Kemudian semua itu sudah saya laksanakan, dan saya sudah menggali Pak Gofur selaku sebagai coach itu dengan beberapa pertanyaan yang berbobot, dan bisa menuntun Pak Gofur untuk menemukan jawaban-jawaban sehingga menemukan jawaban solusi untuk permasalahan Bapak Bu. Baik Bu, luar biasa ya.
Ibu tadi sudah berhasil melaksanakan proses coaching dengan Alur Tirta ya Bu ya. Iya, Bu. Dari catatan yang sudah saya ambil tadi dari pengamatan, Bu Khadijah itu memang sudah melaksanakan Alur Tirta, terus sudah menanyakan tujuan, sudah mengidentifikasi masalah, dan sudah mengarahkan coaching nih untuk menggali kompetensi dia sehingga dia bisa mengatasi permasalahannya. Dan Ibu juga sudah menerapkan atau memberikan rasa tanggung jawab kepada si coach tersebut. Nah, agar dalam proses pengambilan langkah perbaikan ini tadi dapat dipertanggungjawabkan dengan baik sama Pak Gofur ya Bu ya. Saya juga tadi sudah mendengar percakapan Bu Khadijah dengan Koci. Ibu sudah fokus kepada Koci, artinya Ibu sudah memiliki present atau kehadiran penuh. Kemudian Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan berbobot kepada Pak Gofur dengan kata kunci yang dikatakan oleh Koci. Nah, Ibu sudah luar biasa sekali ya Bu ya. Nah, ada satu pertanyaan lagi Bu. Silahkan Bu. Untuk kedepannya nih, kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lebih dalam lagi adalah memperdalam pengetahuan saya tentang Alur Tirta Bu. Dan saya juga belajar untuk membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga kedepannya bisa lebih menggali potensi anak saya maupun coach saya Bu. Luar biasa sekali ya Bu Khadijah. Ibu akan terus meningkatkan kemampuan Ibu. Alhamdulillah Ibu sudah baik, tapi Ibu mau meningkatkannya lagi. Nah, semangat terus buat Bu Khadijah ke depannya. Semoga kita semuanya bisa menjadi guru yang lebih baik lagi dan bisa semangat terus ya Bu. Ya baik Bu. Nah, terima kasih Bu Khadijah. Semoga ke depannya kita akan semakin semangat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum.